Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada sore hari ini saya ajak kita kembali merenungkan perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu perkataan yang keempat. Nats, firman Tuhan diambil di dalam Matius pasal 27 ayat 45 sampai 46. Saya akan bacakan untuk kita. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, perkataan Tuhan Yesus yang keempat ini adalah puncak dari semua perkataan yang diungkapkan oleh Tuhan di atas kayu salib. Yang keempat ini mempunyai makna yang sangat dalam. Saya mengumpamakan seperti kita makan burger atau makan kue sandwich. Saudara, isi yang paling enak itu adalah di bagian tengahnya. Model perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah model kiastik. Maka perkataan yang keempat ini, saudara, itu adalah perkataan yang puncak, yang paling penting, dan yang harus kita pahami. Apa maksud dan tujuannya, saudara-saudara. Nah, hari ini, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan hal itu. Saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus menyampaikan kalimat ini, saudara-saudara, sebenarnya dari jam 12 siang sampai jam 3 dikatakan kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Saudara-saudara, ini menggambarkan kepada kita sebenarnya bahwa puncak daripada seluruh kesengsaraan yang ditanggung oleh Kristus di kayu salib itu adalah terjadi di dalam saat-saat seperti ini, saudara-saudara. Kita tahu jam 12 itu adalah jam di mana panas terik yang sangat luar biasa. Tetapi justru di situ terjadi kegelapan yang sangat pekat. Kristus adalah terang, tetapi dia yang adalah terang mengalami kegelapan yang luar biasa. Kristus begitu mulia, tetapi di atas kayu salib dia mengalami kegelapan yang sangat pekat. Kristus yang adalah anak Allah yang kudus, tapi justru di situ dia mengalami kesengsaraan yang paling puncak, menanggung segala penghukuman yang seharusnya kita tanggung. Saudara-saudara, di sini kita melihat bagaimana kesengsaraan Kristus yang paling puncak. Bagaimana Kristus menanggung segala penghukuman atas dosa. Sehingga setelah kegelapan itu, pada jam 3, Tuhan Yesus kemudian berkata dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang begitu penting. Oleh karena penderitaan Kristus di atas kayu salib, itulah penderitaan di mana Allah meninggalkan dia. Sehingga dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kesulitan terbesar yang kita hadapi ketika kita merasa Allah meninggalkan kita. Tetapi saudara-saudara, kesengsaraan Kristus jauh lebih berat daripada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Sebab Kristus sedang menanggung penghukuman atas dosa kita. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang sebenarnya sangat serius dan sangat penting untuk kita merenungkan. Saudara-saudara, saya ajak kita untuk merenungkan bahwa Kristus ketika menanggung dosa kita, itu bukan hal yang gampang. Dalam tingkat yang sangat berat dan sangat tidak mudah, bahkan sulit untuk kita pikirkan. Saudara-saudara, seperti apakah perenungan kita selama ini?
berkaitan dengan Yesus yang telah mati bagi kita di kayu salib. Saudara-saudara, sebenarnya saat kita betul-betul menggumulkan, merenungkan betapa Kristus begitu dalam menderita untuk kita, betapa Kristus menanggung siksaan dan olokan, bagaimana Kristus memikul salib sampai ke puncak Golgota, disalibkan, digantungkan, dipaku tangan dan kaki. Saudara-saudara, saat kita merenungkan penderitaan seperti ini, saat kita memandang Kristus di dalam iman kita, itu begitu mempengaruhi pemikiran kita, hati kita, mempengaruhi sikap kita, bagaimana kita mengikut Dia, bagaimana kita melayani Dia, bagaimana kita memberikan hidup kita, bagaimana kita memberikan waktu kita, memberikan bakat kita, memberikan seluruh apa yang kita punya untuk Tuhan. Kalau kita tidak memahami berapa besarnya Kristus berkorban buat kita, sulit kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita tidak memahami bagaimana Kristus menanggung sengsara untuk menyatakan kasih-Nya menyelamatkan kita, sulit untuk kita berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Tetapi saat kita sungguh-sungguh, saudara-saudara, betul-betul merenungkan dengan dalam bagaimana Kristus berkorban, hati kita bisa diubah, pikiran kita bisa diubah. Saat ini mungkin kita melihat kita menderita karena COVID-19. Kita banyak berdiam di rumah, sulit beraktivitas, bekerja di rumah, belajar di rumah, beraktivitas di rumah. Tapi sesudah penderitaan Kristus jauh lebih berat daripada penderitaan yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin kita mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi, mengalami berbagai macam kesulitan-kesulitan karena sakit penyakit. Tapi Kristus jauh lebih menderita daripada kesulitan yang sedang kita hadapi. Mungkin banyak orang mengecewakan kita, mungkin banyak orang memusuhi kita, tetapi Kristus jauh lebih menderita dari kesulitan yang kita hadapi. Sampai Dia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Adakah perkataan yang paling sulit dibanding kalimat ini? Saudara, ini adalah perkataan yang sangat sulit. Kiranya kita, saudara, semakin mencintai dan mengasihi Tuhan kita, semakin lebih setia dan taat. Kristus taat sampai mati, menanggung penghukuman atas segala dosa kita. Saudara-saudara, kiranya melalui memperingati Jumat Agung, esok yang akan kita lakukan boleh mengubah kita, memperbaharui motivasi kita, membuat kita makin mencintai dan mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Amin.